Brand ini tuh punya ikatan batin gitu sama Om Ir. HP pertamanya dia adalah Nokia 3660. Dan kualitas HP-HP Nokia bahkan tidak pernah mengecewakan saya ya, termasuk beberapa seri terakhir HP-HP Android mereka. Tapi yang ini kok Nokia 5.3, sebuah HP misterius yang entah datangnya dari mana. Saya kira Nokia itu udah kagak jualan lagi ya, karena udah lama banget nggak ngeluarin HP baru. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tau-taunya nongol HP ini gitu. Bingung sih, karena saya kira yang suka nongol tiba-tiba itu adalah tukang parkir Indomaret aja. Harga HP ini tuh nyaris 3 juta. Tentu bikin saya berekspektasi tinggi. Dilihat dari desainnya sih jujur ya, saya tuh suka. Desain HP ini tuh terlihat beda dengan HP yang lain yang punya setup kamera yang membulat. Ya nggak beda-beda amat sih, karena Huawei dan Xiaomi juga udah bikin HP dengan desain yang kayak begini. Tapi ya tetap aja berbeda dari kebanyakan gitu. Tapi euforia itu seketika musnah setelah saya pegang HP ini. Dalam hati tuh langsung refleks nyeletuk, buset dari kiamat. Build quality HP ini tuh nggak seperti Nokia yang saya kenal. HP ini tuh materialnya plastik. Jangan salah ya, banyak HP dengan material plastik, tapi build quality-nya tuh masih kerasa bagus. Tapi HP ini tuh plastik yang literally plastik gitu. Kalau kita tekan bagian belakangnya, ini tuh kayak berasa apa ya, kopong gitu loh. Persis kayak ember obral yang dijual keliling mobil pakai mobil bak yang pakai apa, teriak-teriak pakai penguras suara gitu. Parabot gitu. Saya curiga ini orang tuh diusir sama istrinya, jadi bawa perabot, semua perabot rumahnya tuh dibawa. Lah ini apaan sih? Film murahannya jadi makin parah karena bobot dari HP ini tuh enteng banget. Saya tuh bingung ya, HP ini tuh jeroannya ada nggak sih? Jangan-jangan casing doang. Untuk harga nyaris 3 juta dengan build quality kayak gini, maaf Nokia, kamu jahat. Oke, kita lanjutkan melihat kualitas layar dengan HP hampir 3 juta ini. Melirik spesifikasi layar di HP ini, mesop. Jauh lebih bagus layar Redmi 9 yang harganya jauh lebih murah. Layarnya beresolusi HD, di mana kerapatan layarnya tuh kurang bagus. Kalau kita lihat dari dekat, kita tuh bisa dengan mudah ngelihat kalau kerapatan layarnya tuh nggak oke. Reproduksi warna di layar ini juga kurang bagus, kelihatan pucet gitu dan kayak kurang banget saturasinya. Sobat lihat deh kedua layar HP ini. Bagus mana? Selain saturasi, brightness layar di HP ini juga nyiksa saat dipakai di tempat yang terang. Brightness-nya dimentokin aja, ini layar tuh kagak ada silau-silaunya, buset. Tapi walau layarnya jelek, bukan berarti layar di HP ini tuh nggak punya kelebihan ya. Satu hal yang saya notice saat bermain game adalah layar HP ini tuh punya respons yang bagus. Jauh lebih bagus dari yang dimiliki HP Xiaomi ataupun Realme sekelasnya. Untuk hardware, jujur saya tuh cukup puas ya. Performa Snapdragon 665 di HP ini terasa lebih ngebut dan lebih luas dibandingin Redmi Note 8 yang sebenarnya juga udah ngebut dan luas sih. Mungkin ini andil dari Google Stock yang secara teknis memang jauh lebih enteng daripada MIUI-nya Xiaomi. Dipakai main game, jujur HP ini tuh nyaman banget. Ditambah respons layarnya juga bagus, jadi kompetitif bukanlah hal yang sulit dilakukan di HP ini. Memang sih main COD mobile tuh nggak bisa disettingan ke grafis dan FPS paling tinggi, tapi sudah cukup nyaman buat dimainin secara intens. Memang performa HP ini tuh sudah cukup oke, tapi harganya yang nyaris 3 juta bikin saya ngerasa ini tuh kayak agak overpriced ya. Satu lagi yang saya suka dari HP ini adalah daya tahan baterainya. Kalau dilihat dari angka, HP ini tuh baterainya tuh ukurannya yang gak gede-gede amat, cuma 4000 mAh. Tapi buat pemakaian seharian, dia cukup bisa diandalkan. Yang paling bikin kesel paling pas ngecasnya aja. HP ini tuh cuma sanggup menerima daya mentok di 10 watt. Dimana untuk ngisi dari 0 sampai 100 makan waktu yang sebentar saja. Cukup 3 jam. Nggak selama nunggu antrian pas perpanjangan SIM lah pokoknya. Satu-satunya yang paling menonjol dari HP ini dan mungkin bisa dibanggakan adalah softwarenya. Software di HP Nokia memang manjain banget. Google Stock tanpa bloatware, tanpa fitur-fitur useless. Kurang nikmat apa lagi coba. Yang begini yang nggak akan kalian dapetin di HP lain di Indonesia. 4 jempol lah buat softwarenya nih. Kebetulan jempol tangan saya jempol semua ya. Anggap aja nih jempol. Dengan harga hampir 3 juta, setup kamera dari HP ini bisa dibilang di bawah standar. Secara angka pun HP ini tuh terlihat tertinggal jauh
daripada HP-HP Xiaomi ataupun Realme. Tapi sepenting itukah angka dalam menentukan kualitas foto? Sektor kamera ini bikin saya agak dilema sebenarnya. Di satu sisi HP ini tuh bisa nangkap foto yang cukup bagus, terutama di kondisi cukup cahaya. Preview foto di HP ini tuh terasa agak menipu gitu, karena layar beresolusi rendah ini bikin foto tuh terlihat burik gitu. Nyatanya saat saya lihat di komputer, fotonya malah nggak sejelek yang saya kira. Malah di kondisi tertentu, fotonya bagus banget. Detail tuh bisa tertangkap cukup baik. Walau ada kata cukup, dengan kondisi cahaya dan timing yang pas, detail foto tuh yang ditangkap tuh sama HP ini mampu bikin saya tuh geleng-geleng kepala. Bahkan saya blind test di Instagram. Mereka mengira foto ini tuh diambil pakai Google Pixel 4 XL. Artinya potensi kamera di HP ini tuh sangat menjanjikan. Mungkin buat yang doyan ngoprek bisa install Gcam. Warna yang ditangkap tuh cenderung natural alias nggak lebay saturasinya. Plus white balance-nya yang surprisingly cukup akurat. Kamera ultra wide di HP ini sekedar cukup aja ya, nggak bagus-bagus amat. Dibandingin sama kamera utamanya mah jauh banget, terutama untuk urusan detail. Kamera depan yang hanya resolusi 8 megapiksel menurut saya nggak ngecewain sih. Memang untuk detail tuh nggak terlalu menonjol, tapi menurut saya tuh udah cukup layak untuk di-share ke sosial media. Kelemahannya paling ya saat kita ambil foto dalam kondisi kurang cahaya. Agak gelap dikit aja si foto tuh kelihatan banget noise-nya tuh berhamburan. Detail mendadak hilang dan foto jadi agak blurry. Selain mode low light yang terlihat biasa aja, saya agak kecewa dengan minimnya pilihan di kamera bawaan HP ini. Bahkan kita nggak bisa ambil foto secara manual. Kamera belakang HP ini bisa merekam sampai resolusi 4K. Kualitas videonya lumayan, hanya saja autofokusnya tuh agak terlalu agresif ya, sehingga selalu refocus gitu setiap pindah objek. Menurut saya kamera di HP ini tuh hanya bisa single focus dan nggak bisa continuous focus, dimana continuous focus hukumnya udah wajib buat video. Kesimpulannya, sejujurnya HP ini tuh bagus, bahkan performa kameranya tuh surprisingly bagus. Serius sob. Hanya saja menurut saya tuh harganya tuh kayak overpriced gitu. Bikin HP ini tuh jadi nggak bagus atau jadi kurang bagus. Saya nggak ngerti apa pertimbangan Nokia Indonesia ngasih harga segini. Apakah karena mereka merasa masih menjadi brand besar, brand legendaris, jadi langsung otomatis layak dibeli? Dear Nokia, kita bikin review begini bukan karena kita benci kalian, tapi justru karena kita sayang banget sama Nokia. Kita pengen kalian tuh kembali berjaya seperti dahulu kala. Tapi harus diingat, kalian tuh udah nggak kayak dulu lagi. Kalau kalian masih mau berjualan di Indonesia, please ambil kembali hati kami. Bukan seperti ini caranya. Yang kalian lakukan dengan Nokia 5 Phone 3 ini adalah sebuah kemunduran. Setidaknya itu menurut saya. Gimana menurut sobat?